Tapi kadang-kadang Ustaz, saya juga kepikiran begitu. Ada beberapa sholat yang saya pikir, ini kalau saya sholat nggak bersama keluarga, rasanya kok rumah saya akan jadi semakin kosong gitu, Ustaz. Karena sangat jarangnya frekuensi yang untuk bertemu dengan keluarga itu sangat jarang gitu, Ustaz. Nabi selesai sholat dia miring ke kanan karena sahabat ingin dapat berkah sebelah kanan. Tapi versi kedua Nabi sholat ngadapnya ke jamaah. Selesai sholat salam Nabi ngadap ke jamaah karena Nabi mau inspeksi. Syahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Lalu kemudian Nabi mengatakan la uharriqanna alaihim buyutahum. Tentu kata-kata itu tidak difahami secara tekstual. Nabi mengatakan akan saya bakar rumah orang yang tidak berjamaah. Kenyataannya nggak ada rumah yang dibakar Nabi. Tujuan Nabi waktu itu hanya memahami bahwa datanglah sholat berjamaah. Jadi tidak menghalangi orang untuk tetap sholat dengan istri dan anak-anaknya. Adapun konteks memercikkan air ke wajah tadi, sholat tahajud malam. Nabi sholat tahajud dia di rumah. Makanya Nabi sholat tahajud, lalu kemudian ada anak kecil, sepupunya yang tidur di rumahnya, namanya Abdullah bin Abbas, sholat di sebelah kirinya. Lalu Nabi menggesernya ke sebelah kanan, di belakang istri Nabi. Itu menunjukkan bahwa sholat sunat di rumah, tahajud, bahkan Nabi sholat qobliyahnya pun di rumah. Makanya Bilal datang mengetuk pintu itu, minta izin supaya mau iqamat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan aqimis shalah. Aqimis shalah itu artinya iqamatlah wahai Bilal. Nah, Nabi sholat sunatnya tetap di kamar. Ustadz, saya ini sayangnya tidak mengurusi anak-anak dalam keluarga yang normal-normal saja. Justru lebih sering saya ini harus berpikir entah anak-anak, maaf ini yang ada dalam penjara, anak-anak yang ada di bawah jembatan segala macam. Apa yang Ustadz bisa katakan untuk membesarkan hati mereka, Ustadz? Tidak ada keluarga, Ustadz. Nontonlah mereka perbincangan kita ini, Ustadz. Menetes air mata mereka, Ustadz. Mereka tahu pentingnya ayah, bunda, tapi entah di mana. Ada kemuliaan karena orang mati syahid. Ada kemuliaan karena orang bersedekah. Ada kemuliaan masuk pintu surga Rayyan karena dia rajin puasa. Tapi ada amal yang lebih hebat daripada darah keluar, nyawa keluar. Ada amal yang lebih hebat daripada tawaf dan sa'i. Amal itu bernama ridho menerima takdir Allah. Jadi ketika mereka ridho bahwa Allah memasukkan ruh mereka ke dalam rahim seorang perempuan yang bukan perempuan terhormat, bukan perempuan hebat, mereka tidak pernah minta itu menjadi ibu mereka, mereka tidak pernah minta ini menjadi ayah mereka, tapi kemudian mereka ridho dengan keputusan Allah. Tapi mereka tidak kaum apatis, tidak menjadi orang yang jabriyah, tidak berbuat. Mereka lawan takdir itu. Maksud melawan takdir adalah mereka tetap serius belajar, mereka berkarir, akhirnya mereka orang-orang yang luar biasa. Dan mereka orang yang seperti ini, kalau dia berhasil nanti, insya Allah dia akan sangat peduli dengan orang-orang yang juga senasib sependeritaan dengan dia, karena dia juga punya masa lalu. Jadi insya Allah anak-anak yang diperhatikan oleh Bang Reza ini, Bang Reza Indragiri insya Allah menjadi anak-anak yang sukses di masa akan datang. Dan mereka bukan orang yang terhinakan dengan kondisi keadaannya. Karena mereka tidak pernah memilih takdir itu. Allah yang sudah membuat itu. Apa rahasia di balik itu? Supaya mereka ke depan membuat lebih baik. Kalau aku dulu disia-siakan orang, aku dulu tidak mampu, maka aku mesti mampu. Mungkin nanti ke depan mereka yang akan membuatkan sekolah gratis. Mereka yang akan memberikan beasiswa. Karena masa lalu mereka. Insya Allah kita optimis. Amin. Saya berharap juga optimis. Walaupun saya ingatlah ini, salah satu menteri kita memberikan kata sambutan tertulis dengan mencantumkan Indonesia dalam situasi darurat perlindungan anak. Darurat perlindungan anak. Jangan salah, istilah ini sudah didengung-dengungkan sejak 10-15 tahun lalu. Jadi kalau hari ini menteri masih mengutarakan hal yang sama, praktiskan sepertinya kita ini jalan di tempat. Jalan tempat. Kalau kita bicara tentang situasi perlindungan anak darurat, konsekuensinya apa? Kita harus mau menerima kenyataan bahwa sesungguhnya keluarga kita juga tertampar kan, Ustaz? Karena semestinya kita bersepakat. Keluarga adalah pondasi yang paling bisa diandalkan untuk melindungi anak. Bukan begitu, Ustaz? Betul. Jadi Ramadan ini sebenarnya Bang Reza, Ramadan ini sedang menyadarkan lagi sensitivitas kita ibarat detektor logam yang sudah tertutup debu sehingga nggak tajam lagi. Masalah lapar ini nggak bisa dibahas oleh orang kenyang. Seminar internasional tentang kelaparan dibahas oleh narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang, tidak akan melahirkan apa-apa karena rasa tidak bisa diceritakan oleh kata. Andai kata itu dirangkai untuk mewakili rasa, rasamu belum tentu rasaku. Jadi masalah rasa lapar ini hanya bisa dirasakan orang.
Puncak dari keimanan bukan dilihat bagaimana dia ke Makkah bolak-balik berapa kali haji, bukan. Puncak keimanan adalah la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman sempurna hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Orang yang pergi ke Makkah, tawaf, sa'i dan umroh, bolak-balik melaksanakan haji, orang yang dengan hebatnya memberikan hartanya, tapi pernahkah dia mengusap kepala anak yatim, fakir miskin, memperhatikan bagaimana makan mereka, bagaimana sekolah mereka? Makanya orang yang paling mendapatkan perlindungan di akhirat nanti, yang pertama kali di antara 7 golongan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dengan keadilan satu orang, nggak akan ada anak-anak terlantar seperti yang diceritakan Bang Reza tadi. Bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz hanya dalam 2 tahun setengah. Kalau tadi cerita 15 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun setengah kata dia, carilah orang mustahik zakat, artinya fakir miskin yang berhak menerima zakat, dari Yaman ke Darul Bayda. Yaman, negara Arab paling selatan, Darul Bayda yang ada paling barat. Yaman utara selatan, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, nyebrang ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 10 negara. Kekuasaan Umar bin Abdul Aziz enggak akan ada. Kenapa? Karena ada keadilan pemerataan. Maka sesungguhnya tidak ada rakyat miskin. Yang ada adalah kekayaan yang salah kelola. Jadi kalau Bang Reza, saya suka nonton Bang Reza. Kalau Bang Reza selama tapi ini, ada rasa, Ustaz. Ketika nonton saya ada rasa. Saya justru nonton itu mau membangkitkan rasa itu. Karena kalau rasa ini nggak kita jaga, kita kelola, kita mati rasa. Nggak, orang kalau udah mati rasa, ya sama tukang gali kuburan, diceramahi sama ustadz. Marilah kita ingat kematian. Dia udah mati rasa. Berarti benar lah nih. Kadang tuh kalau saya muncul di TV One, deg-degannya tuh beda. Berarti terjawab. Yang nonton saya siapa? Ada yang lihat itu. Ada yang lihat. Kalau ini menarik Ustaz, tadi mengatakan bagaimana kita membangkitkan rasa sensitivitas terhadap apa yang ada di rumah dan juga di luar rumah. Dengan realita bahwa sekarang hidup modern, semua serba cepat Bang Reza, tuntutan pekerjaan, suami istri sudah tidak lagi ada yang di rumah, saling berkarir. Kadang-kadang itu yang terlewat gitu. Membangun rasa di dalam rumah yang kemudian pastinya akan mempengaruhi kita ketika bertemu dengan orang di luar rumah, Ustaz. Kita duduk ini kan sebetulnya sedang mengasah rasa ini. Karena kita udah nggak ada rasa lagi ketemu orang. Di airport yang sama, pesawat yang sama, kursi yang sama, dengan penderitaan yang sama, sama-sama delay, 2 kali delay lagi. Lalu kemudian mestinya kan dia ngobrol, cerita dari mana, apa hubungan, mungkin ada hubungan silaturahim. Tapi orang sudah nggak ada rasa lagi. Maka sibuk dengan dunianya masing-masing. Lalu ada yang pingsan satu, bukannya ditolong malah dipoto. Lalu diupload. Jadi sebenarnya rasa kita ini mesti kita pertajam lagi. Mempertajam puasa inilah, dengan puasa ini rasa kepedulian, bahwa kita lapar, bahwa kita haus, kebersamaan. Puncaknya nanti adalah pada saat memberikan zakat fitrah. Sehingga tidak ada lagi orang lapar pada tanggal 1 Syawal. Tapi kita ini banyak terjebak pada ritual. 1 Syawal nggak ada yang lapar, tapi 2 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lapar. Bukan hanya sekedar lapar, orang perlu juga pendidikan, orang sekolah. Makanya ketika Nabi ditawarkan, semua tawanan perang mau menebus, bayar. Waktu itu padahal umat Islam sangat lemah di Madinah tahun kedua. Baru aja hijrah tahun pertama, tahun kedua masih miskin. Nabi mengatakan, enggak. Kamu boleh bebas, wahai orang Yahudi, orang kafir musyrik, bebas silakan, dengan syarat mengajarkan anak kaum muslimin tulis baca. Pengentasan buta huruf. Bagaimana merasakan makan. Kalau ada budak hamba sahaya diperbudak. Maka Nabi ingin membebaskan perbudakan 1/8 zakat mal, zakat harta untuk dia membebaskan. Bagaimana supaya melepaskan manusia dari budak manusia menjadi hamba Tuhan. Dari hamba manusia menjadi hamba Tuhan. Jadi Islam ini tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi lebih besar daripada itu adalah bagaimana membuat orang bahagia, membahagiakan orang lain. Siapa orang paling bahagia? Tulisannya sama. Man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa orang paling bahagia? Orang yang ketika bisa membahagiakan orang lain. Insya Allah.